Taman Eden ini merupakan miniatur kerajaan Allah. Dan Adam diberikan kuasa untuk menjadi raja di Taman Eden. Ya. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi setelah penciptaan manusia yang bertujuan sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini, maka Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk apa? Exercise keserupaan dan kuasa dengan dalam hal mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kitab Kejadian tidaklah dimaksudkan untuk mengisahkan penciptaan manusia saja, tetapi maksud dan tujuan diciptakannya manusia. Jadi bukan hanya berbicara bahwa Tuhan menciptakan manusia, tetapi di baliknya ada tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi tujuannya adalah supaya manusia ini menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Jadi Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam artian berkuasa di situ. Berkuasa ini adalah mengusahakan atau mengelola dan melayani yang ada di situ. Ya. Nah, jadi ini merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh manusia sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tanggung jawab pemerintahan ini adalah bentuk dari tanggung jawab manusia kepada Allah. Bahwa manusia harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang Allah berikan. Ya, jadi kita harus bertanggung jawab terhadap Taman Eden kita. Nah, apa itu Taman Eden bagi kita? Tempat di mana kita hidup. Tempat di mana kita berusaha, tempat di mana kita bekerja. Ini yang harus menjadi tanggung jawab kita. Ini yang harus menjadi tempat pengelolaan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Ya, dan tanggung jawab ini merupakan gaya hidup kerajaan. Kalau saudara dipercayakan tanggung jawab, kerjakan itu. Karena itulah gaya hidup kerajaan. Adam dipercayakan Taman Eden. Dia mengelola tapi dia jatuh karena dia ingin menjadi seperti Allah. Iya kan? Padahal mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mazmur berkata bahwa mereka diciptakan sedikit lebih rendah daripada Allah. Dan Allah memilih mereka di Mazmur pasal 8, coba baca. Bahwa Allah itu memfokuskan perhatiannya kepada manusia. Sehingga dikatakan bahwa tiap saat dia mengunjungi manusia. Nah, di Taman Eden itulah yang terjadi kan. Pada hari-hari sejuk Tuhan mengunjungi manusia. Bersekutu dengan manusia. Taman Eden itu adalah lahan yang disediakan Allah bagi Adam untuk tempat tinggalnya. Nah, kata Eden ini bermakna apa? Senang, pleasure, kesenangan, kenikmatan. Wow. Tuhan menempatkan manusia dalam kesenangan sukacita. Tanggung jawab itu akan memberikan sukacita. Ya kan? Nah, tetapi juga Eden itu berarti apa? The presence of God. Taman Allah. Makanya kata usaha itu satu sisi bekerja, satu sisi ibadah. Ini dia. Ini nih kuncinya di sini nih. Taman Allah. Taman Allah itu dipercayakan kepada kita. Pekerjaanmu itu taman Allah dipercayakan kepadamu. Keluargamu taman Allah dipercayakan kepadamu. Talenta, potensi semuanya itu telah dipercayakan kepada kita. Kita harus mengelolanya dengan baik. Sehingga akan Tuhan mengajar. Menabur 30, 60, 100.
Ini kan bentuk pengelolaan kan. Iya kan? Bertambah banyak, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan. Ini kan bentuk pengelolaan. Ini Tuhan percayakan kepada kita. Nah, jadi di sini kata Ibrani untuk Eden itu berarti kesenangan. Ini membawa gagasan sifat dari taman itu yang berkesan pada kesenangan, kesuburan, kenyamanan, kemewahan. Lalu kemudian, kenapa pekerjaan itu menjadi berat? Karena dosa. Iya kan? Dosa yang mengakibatkan sehingga Adam harus berpeluh mengerjakannya. Tetapi kan itu kan kejatuhan, itu kan berbicara kejatuhan. Tapi kan kita diselamatkan kan? Berarti seharusnya kita bekerja dalam kondisi Eden sekarang ini. Iya kan? Kan sudah mengalami pemulihan kan? Betul kan? Keselamatan itu kan juga berarti pemulihan kan? Dikembalikan kepada tujuan dan Tuhan kembali mempercayakan Eden kepada kita. Nah, jangan lari dari tanggung jawab. Katakan kiri kanan, jangan lari dari tanggung jawab. Jadi melakukan pekerjaan atau avoda itu adalah suatu aktivitas alamiah untuk manusia sejak semula. Aktivitas bekerja ini merupakan suatu sukacita, kesenangan, bukan hukuman lagi. Amin. Alkitab bahasa Ibrani bahwa makna ibadah atau worship atau pelayanan atau pekerjaan atau service ini menggunakan kata yang sama, avoda. Katakan avoda. Jadi avoda ini kalau kita bandingkan dengan kata ibadah yang merupakan kata serapan dari bahasa yang serumpun dari bahasa Ibrani yaitu bahasa Arab. Jadi avoda dalam konteks pekerjaan di Taman Eden itu belum terpengaruh dari dosa, kematian, dan kesengsaraan. Jadi menekankan bahwa seluruh aktivitas manusia yang dilakukan dengan bertanggung jawab pada Allah merupakan ibadah. Jadi Taman Eden merupakan tempat di mana manusia menjalankan pemerintahan kerajaan Allah. Jadi di rumah, keluarga, pekerjaan, pelayanan adalah tempat di mana kita menjalankan pemerintahan Allah. Amin.